Expanding River, nge-cut wave. Harusnya akan ditujukan sama Navi dari 3 pick atas ini. Harusnya ya. Expanding River ini loh. Yang ngebuat nantinya fight bakal possible banget untuk 5 versus 5 bahkan di Turtle 1. Tapi Yves dulu di ban untuk mempersempit opsi di arah mid lane-nya. Kalau dia nge-ban terhadap If, baru pengen ngomong. Kalau dia nge-ban terhadap If, dia potensial untuk menuju ke arah Kari. Ketika Kari sudah di-ban, ini langsung para pasukan dari tim Dewa, mereka melakukan respon yang sangat tepat, Navi. Karena melihat adanya Kari dengan percentage 50% itu cukup baik. Itu dia, good luck Mueza, semangat main B. Wah, luar biasa ya. Wah ini rajin banget loh. Rajin. Setiap gue lihat Dewa ada mereka loh, keren. Gokil anak Dewa ya. Iya, setia banget pastinya ya. Kalia, Shadow Band. Oke. Shadow Band kali ya. Ya menghindari metode pick off mungkin. Dari Navinya juga. Metode pick off dan juga membuat sungai jadi kayak tidak terlalu mengganggu rotasi untuk Kit. Rotasi untuk Okta. Karena kuat juga kan kalau kita ngomongin Harley dan juga Kalea. Itu instant pick off-nya sangat-sangat menguntungkan sekali. Sehingga Navi akan mendominasi di early game dan dengan metode pick off apalagi dengan adanya Harley. Plus nanti satu mid laner lagi, damage magic lagi. Ini akan connecting banget trio midnya. Oke. Tapi potensi dari Afro ini kan cukup banyak. Cuma dengan sangat kuat mereka juga bisa main. Kalau sekarang kita belum lihat adanya Khalid di band. Khalid biasanya signature-nya Afro ya. Iya, Khalid belum di band. Kita juga lihat kalau ngomongin Hilda, apalagi adanya potensi untuk bisa menuju ke arah jungle, itu juga belum bisa ditutup. Dan Oke. Kalau butuh badan tambahan, mungkin Gatot Kaca juga bisa jadi sebuah opsi ya buat Moeza. mungkin Gatot Kaca ini menjadi sebuah jawaban juga. Dia bisa terima dari tim Magic. Dia bisa cuma buang satu skill untuk satu skill. Cukup worth it di tim fight yang dekat. Gatot Kaca, tapi belum kelihatan ya. Apakah tetap dibikin fleksibel, butuh gold lane lagi dulu satu, mungkin Harit? Harit juga opsional yang bagus sebenarnya, kebetulan ya. Karena kita tahu sendiri dengan adanya adjustment terakhir dari Synchrovision, itu akan memudahkan untuk adu last hit di Scavenger Crab. Gue sih Sansin ya. Oke. Tapi pilihan keempat dari Dewa United langsung menuju ke arah Khalidnya. Ya, Khalid Sushin ini juga Diambil dulu. strong banget di Diambil mid. dulu. Diambil dulu. Lo gak bakal ngambil gold lane lagi kan? Lo gak bakal ngambil marksman lagi kan? Gue ambil Khalid lo dulu. Oke. Confirm berarti Sushinnya mid ya? Yes, fix. Karena sungainya udah pasti kuat. Berarti kiri mereka harus memperkuat dua sungai mereka. Ukir kalau mau main Lilia boleh. Di sini banyak banget hero jalan kaki kalau dia mau main Lilia. Ya, hero melee udah pasti bakal kerepotan ketemu sama Lilia atau bahkan salah satu hero yang membuat Navi juga kena comeback champion. Lilianya muncul, Hylasnya muncul, slow effect untuk hero-hero melee jadi agak susah untuk escape terutama buat Kin. Gua lebih suka Isansin sih di sini. Sebenarnya nggak masalah kalau mau main Harit, apalagi dia punya shield juga sangat kuat untuk bisa kebalikin momen. Oke. Tapi Isansin itu kayak ngebuat double dash-nya terhadap entah Sora, Freya, ataupun Harley ini bisa selamat. Khalid Moskov juga bisa opsi buat main lane jauh ya. Boleh. Landing jauh, main late game itu opsional juga buat maybe. Tergantung dengan tempo dari Dewa. Dewa mau gimana tempo early game-nya karena ini akan berpengaruh ketika lawannya adalah Freya. Sama Harley sebenarnya. Early-nya Navi itu pressure. Tipikal dia mempressure. Oke. Tapi last pick untuk Dewa United. Maybe langsung menuju ke arah Harit. Harit. Mereka nggak mau kalah tempo, makanya mereka ambil Harit. Dengan tujuan mungkin mereka pengen imbangi juga rotasi dari Freya-nya. Wow. Oh, Ruby. Waduh, takut dia offended gue. Iya ya, hero efek stopper. Aku nggak pakai Purify kok. Maunya ya, maunya ya. Aku nggak pakai Purify kok. Maunya. Boleh ditarik. Tapi Profesor KB dan Aul memilih ke arah mana draftnya? Navi. Profesor KB. Wah, tempo 2 mid, Khalid dan Zuxin ini menarik, jadi aku ke Dewa. Oh, menarik sekali. Satu untuk Navi, satu untuk Dewa. Untuk di match kali ini sih, gue di game 1 gue suka sama draftnya Dewa. Jadi kita bakal melihat apakah Navi berhasil mengumpulkan pundi-pundi untuk keluar dari zona merah. Atau para pasukan Dewa menggetarkan kembali MPL. So MPL Arena, para tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Let's go, dan ini dia untuk bagaimana kembalinya Freya.
Menarik. Di bot lane, iya menarik nih. Match up bersama dengan Harit. Ya. Masih diuntungkan harusnya dengan adanya jarak untuk Harit ya. Ya kalau kita ngomongin jarak ya, tapi lagi-lagi kalau misalkan nanti ditantrumin sama Freya, dia pasti bakal pusing juga untuk maybe, apalagi dia menggunakan flicker, jadi source escape-nya ada dua sebenarnya. Ukir, jangan sampai flickernya keluar, sedangkan Mueza di depan sana mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Tapi satu yang berbahaya adalah di mana Apro sudah mengeluarkan spellnya. Oke, Afro ya udah menjadi informasi juga, tidak ada Revitalize dan satu Little Wanderer diamankan dengan cukup baik oleh Dewa United. Ya sama-sama lempar Retribution juga, dan Mueza sekarang udah mulai melakukan screening ini dia. Waduh. Early game-nya mau dibikin susah ya, biar Andoryu nggak gampang untuk melakukan rotasi. Ke-reset. Aduh, Berat nih. Andoryu benar-benar agak harus melakukan rotasi lebih cepat lagi ke bawah. Dia tidak boleh kebanyakan terganggu di arah top lane. Dan kehilangan satu jungle mungkin bisa ditukar di arah jungle dari Dewa ya oleh. Ya harusnya ya, cuman tapi sejauh ini dengan adanya screening out dari Mueza yang terus menerus juga mencari informasi dan bahkan gak cuma nyari info, dia nempelin juga dan ngepok damage, ngebuat dari Andoryu agak sedikit tertahan nih Bang Abe. Ya tadi efek dari Revitalize yang dibuka, otomatis Afro-nya juga nggak bakal bisa untuk gerak dengan cepat ya. Harus menangin duo mid dulu, karena Ukir juga kena freeze sama Okta. Berat ya. Ini berat banget. Dan pelan-pelan, tapi udah mulai kelihatan clear-nya didapatkan oleh Ukir. Setidaknya ada beberapa EXP yang didapatkan walaupun lagi-lagi pressure-nya masih di Dewa untuk map di mid. Ini dia Expanding River yang sudah akan memanggil cut wave minion dilakukan oleh Shiva yang ngebuat dia harus akan bisa ngebantu setup di turtle nantinya. Oke, mereka menuju ke arah setup turtle. Informasi terlihat di mana Dolin sudah muncul. Andoryu juga setup, tapi kali ini setup 4 melawan 3 kayaknya akan mendapatkan kesempatan untuk Navi Turtle tanpa adanya kontes. Keuntungan yang sangat baik di early game karena dari tadi sempat ada catatan dari Profesor KB kalau Dolin memiliki catatan retribution turtle dan juga Aul juga bilang berarti permainan early menjadi tempo awal yang sangat penting di match ini. Tapi maybe mencoba mengeluarkan zaman force-nya, Sivek masih bisa keluar untuk memaksa mendapatkan point kill terhadap Sivek kayaknya masih terlalu jauh. Iya masih aman banget juga ya untuk bisa melompati ke area tembok. Sehingga tidak terjangkau dari sosok Maybe. Tapi ya ini Navi pelan-pelan juga dia mencoba untuk mengejar dengan mengambilnya ke arah turtle yang pertama. Tapi secara gold perolehan Dewa United masih unggul tipis saja. Ya, nge-shutdown Kin untuk datang ke area turtle adalah keputusan bijak dari Kars, dipegangin di bagian top lane. Karena untuk menangin dengan adanya tadi ya Master Assassin juga emblem yang dipilih sama Kars. Jadi dia pengen memberikan pressure di area EXP-nya. Oh, Mueza Masih untuknya aman. masih kuat. Bentar ini talent prediction 2 orang ke Navi nih. Yes. Raja Remah sama KB kenapa MVP dua-duanya coach why not? Ya, karena menurut gua why not benar-benar membuat Navi punya permainan yang sangat fleksibel. Early game pressure, cuma balik lagi gua selalu percaya seluruh briefing dari coach itu hanya bisa diaplikasikan 5 menit pertama. Sisanya udah keputusan para player masing-masing. Ya, kalau aku emang season ini mau MVP-nya coach aja. Oh ya memang ya, Iya. konsisten ya. Konsisten, satu Di season situnya. pokoknya. Oke, 1v1. Oke, one by one situation di arah bottom lane sepertinya akan sulit untuk keduanya. Kecuali ada bantuan yang signifikan. Tapi dia di Magic udah masuknya ke Mueza. Menurut gue ini akan cukup aman untuk Maybe. Cuma perhatian saat ini adalah bukan tentang dapetin point kill Maybe ataupun Sive lagi. Tapi dengan turtle kedua, Ul. Yes, dan juga ini bener-bener temponya pelan banget. Gak ada gerakan-gerakan yang terlalu agresif kecuali terakhir tadi kita lihat Khalid ya. Tapi Shive? Sive, kalau misalnya dia di all in, ini bakal menjadi petanda berbahaya. Turtle bisa diambil sama Navi. Wah ini belum ada first blood lagi sejauh ini. Ya, temponya sangat-sangat pasif ya. Karena emang harus bermain dengan hati-hati. Apalagi Navi yang emang objektifnya adalah kill di awal game dengan adanya Andoryu yang pakai Harley. Dia ada Deadly Magic soalnya. Tapi perbedaannya adalah Kin sudah standby di arah Turtle. Jadi tim fight Turtle kali ini akan cukup adil. Bukan 3/4, ini bisa 5 versus 5. Kita bakal menyaksikan pertukaran antara Turtle dengan point kill atau bahkan dari Navi akan full dominasi dengan Turtle keduanya. Okta mencoba melakukan zoning antara seorang Kars, damage-nya. Tapi Sora ini punya turn moment. Apakah akan dibalikan tapi belikan power defensif? Membawa para pasukan dari tim Dewa kali ini mencoba untuk mengungguli dengan potensial 4 versus 5. Maybe dive in dan pakai pada slash! Kin! Flicker yang sangat baik memaksa para pasukan anak Dewa kali ini. Sayang sekali mereka harus kehilangan 3 pemain yang dibalikin keadaannya dan Sive. Freya Tantrum menggila! Triple kill from Sive! Freya tanpa adanya anti regen pasti membuat Dewa ter-wipe out. Yap, dan kembalinya lagi tadi Kars. Yang udah flicker mundur, dia maju dengan torrent momennya. Itu dia, Shifting Skies ke Torrent ya. Efek sisi yang begitu banyak.
memudahkan Shive untuk masuk ke dalam sana. Warcry, Valkyrie, basic attack, Freya Tantrum. Ini dia kekuatan dari Freya damage di gold lane. Tanpa anti regen. Tanpa dirigen karena emang masih belum cukup untuk Okta. Buying powernya untuk Glowing One. Sehingga ini dia keuntungan dari Navi, 2000 gold lead. Dan masih mau nambah. Mencoba melakukan outplay di arah top lane, tapi nampaknya kurang cukup untuk dia bisa bertahan. Support sistem terlalu jauh. The best yang bisa dilakukan, Flicker juga udah dikeluarkan. Tapi Kin mencoba untuk nge-buying time semaksimal mungkin di arah top lane. Ya minimal mencoba untuk cari pertukaran juga tadi ya. Tapi ternyata sergapan dari Navi itu ada 3 orang juga. Ngebuat dari Kin yang harus menelan poin dead kedua. Dan sekarang gold udah langsung ditarik oleh Navi. Ini dia, 2000 gold, pelan tapi pasti. Pasca team fight dari Turtle yang kedua tadi. Karena emang targetnya dari Navi adalah buying time agar Kars bisa masuk. Dengan adanya Shifting Skies, ditambah lagi dengan adanya Freya. Dan point kill ditambah lagi dengan Andori di bagian top lane tadi. Atas Kin, 2 kali tumbang. Dan sekarang invade jungle, pelan-pelan mulai ingin dilakukan. Setup dulu. Oke, CV solo kill kan dalam bottom lane. Terbangun one last hit. CV masih bisa bertahan. Masih menjadi pria Tantrum. Membalikan kembali keadaan. Hampir outplay. Terotplay CV. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Solo kill di arah bottom lane. Yang membuat Mimi kali ini harus kehilangan dan menelan poin kedua untuk dirinya. Wah, keputusan untuk balik lagi dari Shive lawan aja dan berhasil untuk bisa menciptakan solo kill. Oh my god, CV. Freya Tantrum tanpa adanya anti regen, tidak bisa dihentikan. Iya, bahkan sisinya juga kan minim banget ya. Harriet hanya mengandalkan efek slow. Oke, tapi kembali lagi apakah Turtle perfect untuk tim Navi? Karena King standby. Wow! Dolan! Berhasil take over Turtle dari beberapa pasukan dari tim Navi. Meanwhile di belakang sana mereka memilih untuk disengage. Karena mereka sadar tidak mampu untuk menghadapi Freya dari CV. Keputusannya sangat tepat, tapi ternyata tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Kars. Menjadi 1 point kill, penenang untuk para pasukan dari tim Dewa. Udah dapetin 1 Turtle, mendapatkan Kars. Ini menjadi poin yang sangat mahal ketika mereka berhasil mendapatkan Turtle. Kayak ini jadi titik balik untuk Dewa ya, tapi ada We Know This by GoPay. Arlott menjadi most pick hero dari Kin sejak season debutnya di MPL Indonesia season 16 dengan 12 kali pick dan 91,67 win rate. Wow, ini MPL. Ini di MPL loh. Ini bukan ranked. Dan bahkan kalau tidak salah ada informasi dari intel saya, season ini masih 100%. Confirm masih 100%. Tapi apakah itu bisa pecah karena lihat Shive yang udah mulai pelan-pelan melakukan split push, job desk-nya udah mulai berbeda sekarang. Karena memang tadi dari team fight, ada kerugian dari segi Turtle dan juga Kars yang dijadikan point kill. Iya. Tapi memang goldnya belum ketarik jauh, baru sekitar 500-an. Call disengage-nya bagus sih. Mereka Iya. tahu kita nggak bisa ngadepin CV. Balik gak sih? Balik. Balik. Itu udah kena slow banyak hal kan tadi. Ada Hylos, ada Lilianya juga. Dan sementara kalau ngeliat dari itemnya, Okta udah ada expert glove nih. Harusnya nanti Sky Pierce akan ada di tangan dari Okta. Bau-baunya ya. Ya. Karena kalau dari Shive juga udah 3 item. War Axe juga udah ready banget buat dia. Semakin tantrum nanti di depan dengan adanya true damage juga. Dan kita tahu sekarang mainnya kan ke hybrid lifesteal. Jadi untuk spell fam, lifesteal dia punya semuanya untuk Freya. 4 kill, 2 assist. Ini Shive bener-bener bisa banget untuk menargetkan front to back. Atau bahkan di direct attack ke belakang sekalipun untuk mengganggu maybe juga possible. Yap. Berarti ini cukup mengandalkan Zuxin, Okta dan juga crowd control yang seminim ini, Ul. The best thing ya untuk bisa menutup ke arah CV. Bahkan sebelum menuju ke arah Lord, kalau misalnya menurut saya harus all in dapetin 1 point kill dan itu CV, itu masih worth sih. Iya, bakal shutdown juga kan, bakal jadi bounty nantinya. Tapi masih di screening out terlebih dahulu oleh Dewa United. Melihat bagaimana Shive yang tidak terhenti. Dia pun juga mainin lane jauhnya enak karena ada terbantu dengan adanya Expanding River ini. Iya Jadi ya, efek dari Expanding River, sungai memanggil. Dan bahkan langsung di clear ya, gak main slow push. Mereka ingin pressure kayaknya dari depan. Oke, tapi informasi tidak ada terlihat di mana CV berada. Perpasukan dari tim Dewa mereka masih mencari posisi Andoryu dan Kars akhirnya terlihat. Bakal coba melakukan takeover solid. Berhasil mendapatkan lot. Mundur ke arah belakang ketika CV sudah mulai menggila. Maybe masih bisa selamat menghindar damage yang diberikan. Tapi Muesa mencoba untuk melakukan cover terhadap seorang Kin meskipun dia harus ter-take down. Itu akan menjadi poin yang kill yang sangat mahal. Tapi Muesa selamat dengan flickernya. Ini dia roamer yang dari kemarin menjadi perbincangan di MPL Indonesia, Muesa. Wow, menjadi sorotan yang begitu luar biasa. Nice backup tentunya. Ngebuat akhirnya tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Navi.
Wah, tapi decision untuk all in Lord-nya dari Dewa ini yang membuat Navi jadi target hero-nya. Dan tapi ternyata maybe sempat untuk mundur ke belakang. Zaman Force-nya juga cukup defensif. Sehingga Shive mau nggak mau untuk ngejar terlalu dalam, nggak mau overchase. Lord ini udah jadi objektif yang paling menjadi penenang bagi Dewa. Navi pelan-pelan Lord-nya karena kelepas, gold-nya juga ketarik. Ya, di slow push lagi kan, ini bakal ada super wave minion terus-menerus juga yang akan diproduksi dari sisi Dewa. Sementara dan sekarang dari visionnya, Dewa United udah unggul banyak. Outer middle harusnya akan menjadi target berikutnya. Ya, gold akan swing tentunya. Dan yang sangat baik dari para pasukan dari anak Dewa adalah ketika mereka lihat ada Freya yang tantrum, mereka disengage. Dan sekarang informasi terlihat, Freya di arah bottom lane akan ke arah team fight. Berbanding dan King! Langsung menekan balik dengan Fire Slash menuju ke arah Dive-In. Membuat para pasukan dari tim Dewa mereka menuju ke arah Afro. Point kill 2 yang sangat mahal tapi Maybe tergeletak di depan turret, tak berdaya. Pertukaran 4 bahkan dengan Maybe. Itu cukup worth it dan mahal lihat di arah top lane. Mereka coba fokus menuju ke arah turret. Para pasukan dari tim anak Dewa tersisa Freya Tantrum. Untuk melakukan clear harusnya cukup mampu. Dan bahkan di depan sana Freya-nya ditutup. Terlalu banyak dia bisa diterima dan bahkan fokus mendapatkan point kill. Fokus karena best tak mampu karena minion di arah top lane. 7 detik, 6 detik. Mampukah Afro berhasil melakukan defensif. Minion sudah muncul ke arah top lane. Fokus menuju ke arah base. Anak Dewa. Membalikan kembali keadaan. Berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wah, semua terjadi begitu cepat. Dengan keunggulan yang dipegang sempat oleh Navi. Tapi dengan momentum demi momentum yang di-create oleh Dewa United. Secepat itu mereka hanya mengandalkan tadi katapult terakhir untuk dorong base turret dan akhirnya menjadi kemenangan. Wow my god. Ada dua hal yang mau aku highlight di sini. Yang pertama decision dari Dewa. Decision dari Dewa yang mau all in Lord. Seolah-olah Navi yang udah mainin wave management, yang udah set up itu buyar.